Ma'asyiral muslimin wa zumratal muwahhidin rahimakumullah rahmatal abrar. Sufi besar dari Mesir yang wafat tahun 709 Hijriah, Al-Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari. Beliau menyatakan di dalam kitab Al-Hikamnya, man lam yashkurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha wa man syakaraha faqad qayyadaha bi'iqaliha. Barang siapa tak pandai mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya, maka sesungguhnya ia sedang membiarkannya untuk hilang dari dirinya. Namun siapa orang yang pandai mensyukuri atas nikmat-nikmat yang diberikan Tuhan kepadanya, maka sesungguhnya ia mengikat nikmat itu dengan tali yang sangat kuat. Imam Ibn Athaillah Sakandari menasihati kita betapa pentingnya untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat umur, nikmat hidayah Islamiyah, nikmat jadi umatnya Nabi besar Muhammad, nikmat sehat, nikmat harta, dan seterusnya dari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita disuruh untuk mensyukuri nikmat-nikmat itu. Mengapa penting untuk kita bersyukur atas nikmat itu? Setidak-tidaknya ada dua hal sebagai pengikat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama adalah lidawamin ni'mah alaik. Yang kedua adalah husulu ziyadah minhu subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, agar supaya nikmat itu langgeng dan lestari pada kita, maka dengan kita bersyukur atas nikmat itu, maka kita mengikat nikmat itu sehingga langgeng dan nempel nikmat itu pada kita. Di samping itu, kita bersyukur atas nikmat adalah agar supaya Allah subhanahu wa ta'ala berikan tambahan-tambahan atas nikmat-nikmat tersebut. Ayyuhal akhbar, bila kemudian kita termasuk orang yang diberikan kelebihan rezeki oleh Allah, ada banyak ibadah yang di hadapan kita. Salah satunya adalah ibadah udhiyah, ibadah kurban. Ini pun juga sebagai wujud syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mukmin dituntut oleh agama agar supaya mengerti bagaimana cara mengawetkan harta itu, supaya kita jumpa nanti kelak di akhirat saat kita supaya bisa meraih surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ajaran agama, saudara, secara jujur tidak ada yang berat. Inna hadad din yusr. Agama ini mudah, tapi bukan untuk dimudah-mudahkan. Agama ini murah, tapi bukan untuk digampang-gampangin. Coba kita ukur kurban, agar supaya kita terbuka, kita punya jiwa. Tidak mahal. Antara kambing dan handphone Samsung S7 masih mahalan Samsung, saudara. Berapa banyak kita punya handphone gonta-ganti, tapi ada kalanya kalau Idul Adha kita tutup mata, malah kadang kita mengantri-ngantri daging kurban, lalu kemudian menyalahkan panitia masjid, musola atau hal lain. Lalu bertanya, kita berkata, emang dasar ini dia sentimen nama saya tidak dibagi. Padahal kurban itu murah.
bagi orang perokok saja semacam disamsu, saudara. Yang saya dengar dari warung itu adalah 20.000. Bila orang sebungkus sehari, tidak usah 2 bungkus, 20.000 dikali sebulan 600.000, sekali 10 bulan 6 juta, dikali 2 bulan lagi 7.200.000. Itu dapat, itu kira-kira kambing 2, saudara. Paling tidak 1 dah yang besar. Apatah lagi kalau sampai 2 bungkus dia sehari. Bisa kalau dia pasang niat benar-benar di hatinya, ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Laksana ibadah haji. Antara haji dan mobil Avanza saja kita bisa maklumi, masih mahalan mobil. Berapa banyak kita di rumahnya ada 2, 3 di garasinya, tapi ke Mekah tidak nyampe-nyampe. Ini faktor bagaimana cara kita mensyukuri nikmat itu, berangkat daripada niat yang kuat berterima kasih kepada Allah. Kata Imam Ibnu Athaillah, man lam yashkurin ni'am, siapa tak pandai mensyukuri nikmat Allah, faqad ta'arrada li zawaliha, maka sungguh dia sedang membiarkan nikmat itu agar hilang dari dirinya. Dikasih nikmat sehat tentu untuk supaya dekat dengan Allah. Dikasih nikmat harta agar supaya kita akrab dengan Allah, menjadi hamba bermanfaat untuk orang banyak, berbagi dengan sesama. Ini adalah salah satu bentuk kesyukuran. Tapi lah kalau kita tak pandai untuk bersyukur kepada Allah, kesulitan demi kesulitan, jiwa kita terus terhantui itu. Faman syakaraha, siapa pandai bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ibarat kita punya kelebihan harta, pasang niat kita untuk ibadah kurban, tapi dengan benar syukurnya. Bagaimana syukurnya? Dengan benar kita belajar kepada guru-guru kita di lingkungan di mana kita tinggal, bagaimana aturan kurban supaya kita tidak salah. Jangan sampai kemudian kita tinggal semacam di komplek lama harta, manakala kemudian kita sakit, keluarga kita yang besuk, yang nengok adalah tentu tetangga kita. Ada yang meninggal di antara keluarga kita, tentulah kemudian itu yang takziah juga tetangga. Yang merasa direpotkan adalah tetangga. Maka tentu bila kita mau mensyukuri nikmat pun juga seperti demikian. Jangan sampai kita tinggalnya di Marta, lalu ngorbannya di Jawa. Begitu. Bagaimana susahnya kita tetangga, senangnya kita orang lain. Ini namanya kurang pandai untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berbagi untuk orang sekitar kita sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Bukan kita tidak boleh untuk berbagi di kampung di mana kita pernah lahir dari sana. Dibagi agar supaya kita mengerti di mana kita tinggal. Yang nengok tetangga, yang sakit kalau ada yang takziah meninggal adalah tetangga. Jangan sampai kemudian kita senangnya kita malah adalah orang lain, bukan tetangga kita. Namanya kurang bijak di dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muncul nafsu di dalam diri kita. Kata kita udah banyak di tetangga kita, tapi ada di daerah belum banyak. Maka harus dijawab lagi oleh hati kita. Itu betul, banyak itu orang, tapi dari yang mengerti agama cara bersyukur kepada Allah. Dan kita termasuk orang yang belum mengerti cara bersyukur itu. Oleh karena itu pandai-pandailah kita mensyukuri nikmat Allah. Faman syakaraha faqad qayyadaha biiqaliha. Siapa yang pandai bersyukur, maka sesungguhnya dia telah mengikat nikmat itu dengan tali yang sangat kuat. Allah nyatakan dalam Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nikmat yang diberikan pada satu kaum
sehingga kaum itu sendiri yang merubah nikmat itu. Kalau kemudian kita tak pandai mensyukuri nikmat Allah, maka nikmat itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu kerugian besar. Ketika nikmat itu hilang, baru berasa betapa besarnya nikmat itu diberikan kepada kita. Oleh karena itu, ayolah akhbar, mari bagi kita yang memiliki kelebihan harta, ibadah haji kita sudah tidak sanggup lagi di saat ini, waktunya sudah sangat mepet, tentu kita sangat panjang. Yang ada di hadapan kita adalah ibadah kurban. Pelan-pelan pasang niat kita, sehingga dengan pasang niat yang baik, bila kemudian Idul Adha besok tak cukup dana kita, paling tidak kita dapat nilai ibadah kurban dari niat kita. Moga di tahun mendatang kita menjadi mampu adanya seperti apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang lain. Kalau tidak dipasang niat, kita nggak bakalan mampu. Laksana kita punya motor, karena kita pasang niat mesti lewat kredit kita, akhirnya punya 2, punya 3, punya 4. Kenapa? Karena ada niat yang kuat, pengen mengerjakan sesuatu. Demikian di dalam ibadah kita kepada Allah, pasang niat yang kuat. Kita temukan banyak kaum muslimin ngurban bukan saking mampunya, tapi karena mereka kepengen jangan sampai meninggal dunia sebelum dia melaksanakan ibadah yang sangat tinggi di mata Allah dan dicintai oleh Rasulullah. Dan inilah dipesan oleh Al-Quran, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami berikan kepadamu an-ni'amal katsira, nikmat yang banyak. Maka cara bersyukurnya, fasholli, satu dengan hubungan vertikal dengan Allah adalah salat, fasholli li rabbika wanhar, 2 adalah kesalehan sosial dengan kita berbagi kepada sesama. Hubungan inilah yang kemudian harus kita jaga sampai akhir hayat kita, sehingga Allah tutup akhir hayat kita dengan keadaan yang sangat indah, husnul khotimah.